Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Taufan di Global 1 Channel. Ini ada video tutorial cara menganalisa sebuah mesin cuci yang pengeringnya mati total. Jadi tidak semuanya mati total ya, jadi cuma pengering saja. Pencucinya masih bisa nyala. Oke, kita coba dulu ya dengan menancapkan cek ke colokan listrik. Oke, setelah ditancapkan, kita akan mencoba pencucinya dulu ya teman-teman. Nah, ini pencucinya normal ya, tidak ada kendala. Tidak ada kendala sama sekali. Oke. Sekarang kita akan mencoba di bagian pengering ya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali ya. Jadi nggak ada bunyi mendengung, nggak ada tanda berputar pelan ya. Jadi ini istilahnya mati total. Oke, pertama dulu kita cabut dulu soketnya. Oke, di sini kita siapkan sebuah avometer ya, baik digital maupun analog ya. Di sini saya pakai Sanit ya. Dan di sini lengkap ada untuk mengecek kapasitor yaitu mikrofarad, kemudian obeng, pemotong ya. Dan juga ceknya ini guys. Oke, langsung kita eksekusi dulu ya. Untuk kondisi mati total kita cek adalah timernya guys ya. Atau biasanya ada pada otomatis pintu ya yang macet karena tidak terkena arus listrik, biasanya karena berkarat atau putus. Jadi kita bongkar, ini sudah saya bongkar semua ya dengan menggunakan obeng. Kemudian kita lepas, kita buka. Oke guys ya, sebelum kita membuka bagian atas, kita buka dulu pembuangan yang ada di bawah karena di sini pembuangan yang di atas ini, tengah sini itu terhubung di bagian bawah situ ya. Jadi kita bongkar dulu. Nah, jadi inilah yang terhubung tadi yang saya bilang. Jadi ini kita lepas dulu. Oke, setelah di sini lepas, ini sudah bisa kita angkat. Tadi tidak masalah karena ini terhubung dengan yang di tengah sini. Sekarang kita cek bagian timer ini ya, apakah ini rusak, mati, kenapa tidak ada arus listriknya, atau nanti sampai bagian yang paling mahal yaitu motor ya. Tapi sebelum ke motor kita cek dulu ada timer ya dan kabel-kabelnya apakah ada yang putus. Oke, ini kita arahkan ke bagian ini dioda. Dan ini ke COM.
dan yang merah adalah voltmeter. Kemudian kita nyalakan bagian timer ya guys, kita putar dulu. Ini kita putar. Ini berarti timernya tidak ada masalah. Berarti timernya normal ya. Jadi kita sambung lagi. Jadi karena bagian timer dan pintu otomatisnya tidak ada masalah, kita langsung cek pada bagian kapasitor ya teman-teman. Jadi di sini ada kapasitor dan ternyata ini sudah pernah diganti kapasitornya. Jadi kita cari kapasitor pengering ya, dengan menghubungkan kabel dari dinamo pengering ya atau dinamo spin ke kapasitor. Kita lihat kabel warna apa yang terhubung di situ. Nah, di sini saya mendapati yang terhubung adalah kabel abu-abu dan coklat. Nah, di sini kita akan potong dua kabel abu-abu dan coklat ini. Ini kebetulan kapasitornya senilai 4 mikrofarad ya teman-teman. Nah, di sini kita potong pas di sambungan ini ya teman-teman. Oke, langsung aja saya potong di sini ya. Untuk pengukuran kapasitor di sini saya menggunakan kode miliampere dan yang knopnya kita putar ke arah 20 mikrofarad ya. Bagi teman-teman yang tidak mempunyai voltmeter yang bisa mengukur kapasitor, jadi bisa dilakukan penggantian karena ini harganya murah. Kita hubungkan kedua ya, kabel ini bolak-balik tidak dari kapasitor tersebut. Kalau normalnya adalah 4 sampai 5 ya. Nah, ini 4, jadi otomatis ini masih bagus lah ya, kisaran 4 dia sebenarnya masih bisa. Jadi kapasitornya ini masih bagus. Jadi di sini fix kerusakan ada pada dinamo mesin pengeringnya ya teman-teman. Oke, ini kita pasang lagi. Oke, jadi kapasitornya kita rapikan kembali dan di sini saya akan memotong kabel yang dari dinamo pengering ya. Jadi jangan sampai keliru dinamo pencuci ya teman-teman. Jadi kita urutkan dari dinamo pengeringnya, kemudian kita potong. Di sini saya mendapati warna hitam, kemudian coklat dan abu-abu. Jadi jangan sampai nanti pemasangannya tertukar ya teman-teman. Biasanya untuk warna biru atau hitam itu kita hubungkan ke negatif dari arus listrik ya. Oke, sekarang kita ukur ya menggunakan kilo ohm. Jadi knopnya ini kita atur ke kilo ohm dan di sini kita pindah ke voltmeter. Untuk dinamo yang masih bagus, dia akan menunjukkan angka ketika ketiga kabel ini ya dihubungkan ke salah satunya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kabelnya saya hubungkan ke coklat dan tidak ada reaksi sama sekali. Begitu juga dengan warna abu-abu, saya hubungkan ke coklat. Harusnya ada reaksi ya, harus ada angka ya, tapi di sini tidak menunjukkan angka, berarti di sini dinamonya mati total ya teman-teman, atau motornya mati total. Nah, ini adalah dinamo yang masih bagus. Kemudian kita akan mengecek ya bagaimana
dinamo yang masih bagus itu seperti apa, kita akan cek menggunakan avometer. Jadi di sini tetap kita menggunakan kilo ohm ya. Jadi ini saya pakai dinamo spin universal ya teman-teman. Ya harganya 175-an. Jadi cara mengeceknya sama seperti yang tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau dinamo itu masih bagus, dia akan menunjukkan angka ya seperti ini jika dihubungkan setiap kabelnya. Dan di sini setiap penggantian dinamo pengering ini kita harus mengganti spool dari dinamonya juga ya teman-teman. Nah, jadi spool pengering ini adalah seal ya, supaya air tidak keluar dari atas. Jadi dinamo ini rusak karena di sini ada tanda-tanda dia bocor ya teman-teman. Jadi di atas keluar atau netes airnya. Jadi lama-kelamaan dinamo akan mati. Jadi kalau kita tidak mengganti sealnya ini, dinamonya akan mati lagi. Jadi nggak bertahan lama. Jadi supaya bertahan lama, ini kita ganti sealnya sekaligus dinamo motor pengeringnya ini. Jadi yang saya pegang itu tadi adalah seal pengering, dan di ukurannya di seal pengering ini ada yang ukuran AS14 dan 12 ya teman-teman, jadi jangan salah. Jadi sebelum membeli harus kita membawa contohnya dulu ya, seperti ini ukuran AS14. Oke, sampai di sini dulu video kali ini teman-teman. Jadi untuk pemasangan dinamo pengering ini akan saya lanjutkan di video yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share, dan aktifkan loncengnya agar bisa mengikuti video saya yang berikutnya. Sampai jumpa. Thanks for watching.